Khadijah binti Khuwailid lahir di tengah keluarga Quraisy yang terpandang. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang saudagar besar Mekah yang disegani, sementara nasab ibunya tersambung kepada keluarga-keluarga terhormat di kalangan Bani Asad. Sejak muda, Khadijah telah hidup di lingkungan perdagangan internasional, menyaksikan kafilah-kafilah besar berangkat ke Syam dan Yaman, membawa rempah, kain, dan perhiasan, lalu kembali dengan keuntungan melimpah. Dalam masyarakat yang umumnya menilai perempuan dari ketergantungan mereka kepada laki-laki, Khadijah justru tumbuh sebagai pribadi mandiri, cerdas, dan berwibawa. Ia dikenal dengan julukan At-Thahirah, perempuan yang suci dan terjaga kehormatannya. Julukan itu bukan sekadar pujian kosong, melainkan cerminan reputasi panjang tentang kejujurannya dalam berdagang dan kemuliaan akhlaknya dalam pergaulan. Khadijah menikah 2 kali sebelum bertemu Muhammad bin Abdullah, dan dari pernikahan-pernikahan itu ia mewarisi kekayaan besar. Namun kekayaan itu tidak menjadikannya sombong. Ia mengelolanya dengan ketelitian, mempekerjakan para karyawan yang jujur, dan menghindari praktik curang yang lazim terjadi di pasar-pasar Mekah. Pada masa itu, Muhammad bin Abdullah dikenal di Mekah sebagai Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya. Reputasi itu sampai ke telinga Khadijah. Ia membutuhkan seseorang yang bukan hanya cakap berdagang, tetapi juga memiliki integritas yang tak tercelah. Maka ia mengutus Muhammad untuk memimpin salah satu kafilah dagangnya menuju Syam, ditemani oleh pembantunya, Maisarah. Perjalanan itu menjadi titik balik yang sunyi namun menentukan. Maisarah menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Cara Muhammad berdagang yang jujur, tidak menaikkan harga dengan tipu daya, dan memperlakukan mitra dagang dengan keadilan. Keuntungan yang dibawa pulang jauh melampaui ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Maisarah juga menceritakan kepada Khadijah tentang tanda-tanda kepribadian Muhammad yang agung, tentang ketenangan sikapnya, dan perlindungan Allah yang seakan menyertainya sepanjang perjalanan. Khadijah mendengarkan dengan hati yang bergetar. Ia telah lama mengenal banyak laki-laki terpandang Quraisy, namun tidak satupun yang meninggalkan kesan sedalam itu. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Muhammad melalui perantara sahabatnya. Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun menerima lamaran itu dengan penuh hormat. Khadijah saat itu berusia sekitar 40 tahun, namun perbedaan usia tidak menjadi penghalang bagi ikatan yang kelak menjadi salah satu pernikahan paling agung dalam sejarah manusia. Pernikahan mereka dibangun di atas ketenangan, saling percaya, dan kasih sayang yang tulus. Selama bertahun-tahun, Muhammad tidak pernah berpoligami, dan Khadijah menjadi satu-satunya pendamping hidupnya. Dari rumah sederhana namun penuh berkah itulah lahir anak-anak mereka. Dan di sanalah pula Muhammad menemukan tempat bernaung dari hiruk-pikuk dan kebobrokan moral masyarakat Mekah. Sebelum Islam datang, Khadijah telah menunjukkan kecenderungan kepada kebenaran. Ia tidak pernah menyembah berhala dan sering merenungi ajaran-ajaran tauhid yang masih tersisa dari milah Ibrahim. Ketika Muhammad mulai sering menyendiri di Gua Hira, Khadijah tidak mencemoohnya sebagaimana kebanyakan orang Quraisy. Ia justru menyiapkan bekal, menenangkan hati suaminya, dan menghormati pencariannya akan kebenaran. Malam ketika wahyu pertama turun menjadi ujian terbesar sekaligus kemuliaan tertinggi dalam hidup Khadijah. Muhammad pulang dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan hati yang diliputi keguncangan. Ia berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimutinya, menenangkan nafasnya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian kisah pertemuan yang mengguncang jiwa itu. Tanpa ragu, tanpa syarat, Khadijah berkata dengan keyakinan yang lahir dari kejernihan iman, meski Islam belum diumumkan kepada dunia. "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah." Kalimat itu bukan hanya penghiburan, melainkan fondasi pertama dakwah Islam yang dibangun di atas iman seorang perempuan. Dari sinilah perjalanan Khadijah sebagai orang pertama yang beriman dimulai.
sebuah perjalanan yang akan diiringi pengorbanan harta, jiwa, dan seluruh kehidupannya. Kisah ini belum selesai. Ia baru saja memasuki babak terberat yang akan menguji kesetiaan dan keteguhan hatinya. Keesokan hari setelah peristiwa di Gua Hira, rumah Khadijah tidak lagi sekadar menjadi tempat tinggal, melainkan pusat lahirnya perubahan besar bagi umat manusia. Khadijah membawa Muhammad menemui Warakah bin Naufal, sepupunya yang telah lanjut usia dan memahami kitab-kitab terdahulu. Warakah mendengarkan dengan seksama kisah tentang sosok yang datang membawa wahyu, lalu berkata dengan suara yang dipenuhi keyakinan bahwa itu adalah namus yang dahulu datang kepada Musa. Khadijah menyimak percakapan itu dengan hati yang mantap. Imannya semakin kokoh, bukan karena tanda-tanda gaib semata, tetapi karena kesesuaian antara risalah itu dengan fitrah kebenaran yang selama ini ia jaga. Sejak hari itu, Khadijah menjadi penopang pertama dakwah Islam. Ia tidak hanya beriman secara lisan, tetapi mengikrarkan keimanannya dengan seluruh hidupnya. Ketika Muhammad menerima perintah untuk menyampaikan risalah secara sembunyi-sembunyi, rumah Khadijah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang beriman pertama. Di sanalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun perlahan membentuk keimanan mereka setahap demi setahap. Khadijah menyaksikan perubahan besar pada diri suaminya. Muhammad tidak lagi hanya seorang pencari kebenaran, melainkan seorang rasul yang memikul beban risalah yang sangat berat. Setiap kali wahyu turun, Khadijah hadir dengan ketenangan, menyiapkan air, menenangkan hati, dan menguatkan jiwa. Ia tidak pernah mengeluh tentang waktu yang tersita, tentang malam-malam panjang yang dilalui dalam doa dan renungan. Ketika dakwah mulai terdengar oleh telinga para pembesar Quraisy, badai penentangan pun muncul. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan. Sihir, gila, pemecah belah kaum. Khadijah menyaksikan suaminya dihina dan dicemooh, namun tidak sekalipun ia goyah. Ia berdiri sebagai benteng pertama, menepis raguan yang mungkin menyelinap, bukan dengan debat keras, tetapi dengan keyakinan yang menenangkan. Kekayaan Khadijah yang dahulu menjadi simbol kemandirian dan kehormatan, kini sepenuhnya diabdikan untuk Islam. Ia membebaskan budak, membantu kaum fakir yang memeluk Islam, dan menopang kehidupan para sahabat yang terputus dari dukungan kabilahnya. Harta itu mengalir tanpa hitung-hitungan. Karena bagi Khadijah, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih bernilai daripada simpanan emas di Mekah. Ketika perintah dakwah secara terbuka turun, tekanan semakin keras. Rumah Khadijah sering menjadi sasaran cercaan. Namun di balik pintu rumah itu, keimanan tumbuh dengan kokoh. Khadijah mengajarkan ketabahan bukan melalui pidato, melainkan melalui contoh hidup. Ia adalah perempuan yang telah terbiasa dihormati, kini memilih jalan yang penuh hinaan demi mempertahankan kebenaran. Tahun-tahun berlalu, dan ujian mencapai puncaknya ketika Quraisy memberlakukan boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Khadijah, yang sebelumnya hidup berkecukupan, kini merasakan pahitnya kelaparan dan keterasingan di lembah sempit. Ia yang dahulu mengatur kafilah dagang besar, kini berbagi makanan seadanya, memastikan anak-anak dan kaum lembah mendapatkan bagian. Di malam-malam yang sunyi di Syib Abi Thalib, Khadijah menguatkan Rasulullah dengan doa dan keteguhan. Tubuhnya mulai melemah, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia telah memberikan seluruh yang dimilikinya, harta, tenaga, dan kenyamanan hidup. Boikot itu berlangsung bertahun-tahun, dan bekasnya menggerogoti kesehatan Khadijah meski jiwanya tetap tegak. Bagian hidup Khadijah ini menegaskan satu hal. Islam tidak lahir di atas kekuatan pedang, melainkan di atas keteguhan iman dan pengorbanan seorang perempuan yang memilih Allah di atas segala yang dimilikinya. Namun perjalanan itu belum berakhir. Ujian yang lebih sunyi, lebih menyayat, masih menanti di penghujung hidupnya. Setelah boikot dicabut, kaum Quraisy kembali berbaur dengan Bani Hashim, namun bekas luka dari tahun-tahun kelaparan tidak serta-merta hilang. Tubuh Khadijah yang telah menua dan melemah oleh penderitaan panjang, kini menanggung dampak yang tak dapat disembunyikan. Ia kembali ke Mekah bukan sebagai saudagar kaya yang disegani, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang telah menghabiskan seluruh hartanya di jalan iman. Hari-hari setelah boikot dipenuhi dengan keheningan yang berat. Khadijah lebih sering terbaring, napasnya kadang terengah, namun lisannya tidak pernah lepas dari zikir. Rasulullah duduk di sisinya, menatap wajah perempuan yang selama 25 tahun menjadi tempat bersandar jiwa dan raga.
Tidak ada keluhan yang keluar dari bibir Khadijah tentang apa yang telah ia korbankan. Ia menerima semua dengan ketenangan seorang mukmin yang telah menuntuskan amanahnya. Pada masa itu, tekanan Quraisy terhadap Rasulullah tidak mereda. Hinaan masih terdengar, ancaman masih mengintai. Namun kini Rasulullah menghadapi semua itu dengan hati yang semakin berat. Karena penopang terkuatnya kian melemah. Khadijah menyadari hal itu. Dengan suara pelan namun tegas, ia menguatkan Rasulullah, mengingatkannya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang membawa kebenaran. Menjelang akhir hayatnya, Khadijah menyaksikan Islam belum tegak sebagaimana kelak akan terjadi. Ia tidak melihat penaklukan, tidak menyaksikan kejayaan. Yang ia lihat hanyalah segelintir kaum beriman yang masih tertindas. Namun keyakinannya tidak pernah goyah. Ia wafat dalam keadaan ridho, percaya sepenuhnya kepada janji Allah, meski belum melihat janji itu terwujud dengan mata kepalanya. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Rasulullah kehilangan bukan hanya seorang istri, tetapi seorang sahabat, pendukung, dan sumber ketenangan. Tidak lama setelah itu, Abu Thalib, paman yang melindunginya, juga wafat. Dua kehilangan besar ini menjadikan tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Rumah yang dahulu penuh dengan keteguhan, kini diliputi sunyi yang mendalam. Rasulullah mengurus pemakaman Khadijah dengan tangan dan hati yang gemetar. Tidak ada kemewahan, tidak ada keramaian. Namun langit memuliakannya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Jibril datang membawa salam dari Allah kepada Khadijah dan kabar gembira tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Tidak ada hiruk-pikuk dan kelelahan di dalamnya. Sebuah balasan yang sepadan bagi perempuan yang hidupnya dipenuhi pengorbanan. Setelah kepergian Khadijah, Rasulullah sering mengenangnya. Setiap kali mendengar namanya disebut, matanya berkaca-kaca. Ia menyebut Khadijah sebagai orang yang membenarkannya ketika manusia mendustakan, mengorbankan hartanya ketika orang lain menahan, dan menemaninya ketika tidak ada seorang pun yang berdiri di sisinya. Kenangan tentang Khadijah tidak pernah pudar, bahkan setelah Rasulullah menikah lagi. Ketika seekor kambing disembelih, Rasulullah kerap mengirimkan dagingnya kepada sahabat-sahabat Khadijah sebagai bentuk kesetiaan yang tidak lekang oleh waktu. Hal itu menunjukkan bahwa cinta Rasulullah kepada Khadijah bukan sekedar ikatan masa lalu, melainkan penghargaan abadi terhadap iman dan pengorbanan. Kisah Khadijah berakhir tanpa gemerlap dunia, tetapi namanya hidup dalam sejarah sebagai teladan iman yang paling murni. Ia tidak memimpin pasukan, tidak menyampaikan khutbah di hadapan massa. Namun tanpanya, fondasi dakwah Islam tidak akan berdiri sebagaimana mestinya. Dari rumah sederhana di Mekah, ia telah menanamkan kekuatan yang kelak mengguncang dunia. Demikianlah perjalanan hidup Khadijah binti Khuwailid, yang dimulai sebelum Islam datang, tumbuh bersama wahyu, dan berakhir dalam keridhaan Allah. Sebuah kisah yang tidak terukir dengan pedang, tetapi dengan kesetiaan, keteguhan, dan cinta yang lurus kepada kebenaran. Setelah kepergian Khadijah, rumah Rasulullah tidak pernah benar-benar kembali sama. Keheningan yang tertinggal bukan sekedar duka seorang suami, melainkan jeda panjang dalam perjalanan dakwah yang baru saja kehilangan fondasi terkuatnya. Namun justru dari kekosongan itulah, pengaruh Khadijah terus hidup, menjelma menjadi kekuatan yang mengalir dalam setiap langkah Islam berikutnya. Rasulullah melanjutkan dakwah dengan membawa warisan keteguhan yang ditanamkan Khadijah sejak wahyu pertama. Setiap penghinaan, setiap penolakan, dihadapi dengan kesabaran yang telah ditempa bertahun-tahun di bawah dukungan seorang istri yang selalu membenarkan dan menguatkan. Cara Rasulullah menenangkan para sahabat yang tertindas, cara beliau meyakinkan mereka akan janji Allah adalah pantulan dari kata-kata Khadijah di malam penuh ketakutan itu, bahwa Allah tidak akan menghinakan orang yang menegakkan kebenaran. Secara tidak langsung, Khadijah hadir dalam hijrah yang kelak terjadi. Harta yang pernah ia korbankan menjadi pelajaran bahwa meninggalkan kampung halaman demi iman bukanlah kehilangan, melainkan jalan menuju kemuliaan. Ketika kaum muslimin meninggalkan Mekah, mereka membawa teladan seorang perempuan yang telah lebih dahulu meninggalkan kenyamanan dunia demi Allah, tanpa jaminan kemenangan yang terlihat. Pengaruh Khadijah juga terasa dalam cara Rasulullah memuliakan perempuan. Islam datang mengangkat martabat kaum perempuan bukan melalui slogan kosong, melainkan melalui teladan nyata.
Khadijah adalah bukti hidup bahwa seorang perempuan dapat menjadi penopang peradaban, penggerak perubahan, dan fondasi kebangkitan umat. Sikap Rasulullah terhadap istri-istrinya setelah Khadijah selalu diwarnai penghormatan, kelembutan, dan keadilan, sebuah sikap yang ditempa oleh pengalaman hidup bersama perempuan yang paling mulia dalam hidupnya. Dalam dakwah yang semakin meluas, ketika Islam mulai berdiri di Madinah dan menghadapi peperangan serta perjanjian-perjanjian besar, nilai yang diwariskan Khadijah tetap terjaga, bahwa kemenangan tidak lahir dari kekuatan semata, melainkan dari keikhlasan dan pengorbanan. Para sahabat yang telah ditempa sejak awal memahami bahwa Islam dibangun di atas air mata, kelaparan, dan kesetiaan, bukan hanya strategi dan kekuasaan. Nama Khadijah terus disebut dalam majelis ilmu dan ingatan Rasulullah. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu, tetapi standar keimanan yang tak tergantikan. Ketika Aisyah mendengar bagaimana Rasulullah sering menyebut Khadijah, kecemburuan itu sendiri menjadi saksi betapa dalamnya pengaruh Khadijah terhadap jiwa Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah menyembunyikan hal itu. Ia menjelaskan bahwa Khadijah memiliki kedudukan yang tidak dapat disamakan dengan siapapun. Dalam sejarah Islam, Khadijah tidak meninggalkan kitab, pasukan, atau kekuasaan politik. Warisannya adalah iman yang kokoh dan teladan pengorbanan total. Dari warisan itulah tumbuh generasi yang berani meninggalkan segalanya demi Allah, generasi yang memahami bahwa kebenaran selalu membutuhkan pengorbanan pertama, dan pengorbanan itu seringkali lahir dari ruang paling sunyi, rumah. Maka setiap kali Islam dikenang sebagai agama yang mengubah dunia, di balik perubahan itu ada nama Khadijah binti Khuwailid, perempuan yang tidak pernah mengangkat pedang, tetapi menguatkan tangan yang kelak menggenggam risalah. Perempuan yang tidak berdiri di mimbar, tetapi menegakkan hati seorang nabi. Dan selama Islam terus hidup, pengaruh Khadijah akan tetap mengalir, tenang namun abadi.